Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayunisa Azahra, NRP 18 dari kelas 2D4 ITA. Di sini saya akan menjelaskan tentang getting data from users untuk Y2. Langsung saja. Yang pertama adalah membuat forms. Jadi untuk mendapatkan data dari user itu kita harus membuat form. Jadi user harus menginputkan form yang kita buat. Cara utama untuk membuat form dalam Y adalah melalui y/widgets/activeform. Pada banyak kasus, form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model. Model yang terhubung dengan tabel di database itu berbasis y/db/activerecord yang sudah pernah kita bahas di modul sebelumnya. Kemudian model yang berdiri sendiri berbasis y/base/model seperti model untuk login form. Semua yang berada di antara activeform begin dan activeform end pada kode PHP akan diletakkan dalam tag HTML form pada file HTML yang di-generate. Jadi saat kita membuat sebuah form dengan menggunakan activeform, maka untuk mengawalinya itu dengan activeform.2.2 begin dan diakhiri dengan activeform.2.2 end. Kemudian untuk membuat elemen pada form itu menggunakan activeform.2.2 field. Kemudian kode PHP yang menggunakan activeform field akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen form, label, input, dan tag-tag lainnya sesuai template yang digunakan. Kemudian di sini atribut name pada elemen input akan di-generate secara otomatis dengan pola nama model, kemudian dalam kurung siku nama atribut, misal login form dalam kurung username. Nah, di sini ada contoh pembuatan formnya. Contohnya adalah untuk login form. Jadi di model itu ada kelas namanya login form yang mengextend y-base model. Di sini memakai sebelumnya tadi ya. Sebelumnya tadi memakai model yang berdiri sendiri. Nah, kemudian di sini ada function rules-nya untuk rules dalam model tersebut. Nah, kemudian di view itu kita membuat formnya dengan ini menggunakan activeform. Di sini menggunakan y/widgets activeform. Di sini dibukanya dengan activeform begin, yang mana di sini ada ID-nya yaitu login form, kemudian options-nya itu class form horizontal. Kemudian di field-nya itu kita bisa menambahkan beberapa atribut. Yang pertama kita bisa menambahkan sebuah hint atau customized label. Jadi di sini kita berikan ini panah hint, kemudian hintnya adalah please enter your name, kemudian labelnya itu name, kita isi dengan name, dan di sini yang diinput berjenis text, dimana ditandakan dengan tanda panah text input. Kemudian bisa juga kita menginputkan password, yang mana untuk password itu biasanya diinputkan dalam bentuk bintang atau asterisk. Di sini tinggal kita berikan ini jenis inputannya itu password input. Kemudian untuk membuat HTML5 email input itu kita tinggal menambahkan input, terus di dalam kurungnya kita isi dengan email. Nah, kemudian di sini ada button loginnya, kemudian ditutup dengan activeform.2.2 end. Nah, kemudian validasi input. Jadi, aturan dasarnya adalah jangan percaya input dari pengguna, selalu lakukan validasi. Jadi, pengguna itu tidak tahu bagaimana sistem yang kita buat. Jadi, mereka akan mengisikan sesuai yang mereka tahu. Dan user itu biasanya adalah orang awam yang tidak terlalu tahu menahu soal sistem yang kita buat. Jadi input dari pengguna yang dimasukkan melalui model dapat divalidasi dengan memanggil metode y/base_model.2.2 validate. Metode di atas akan mengembalikan nilai true jika proses validasi berhasil dan akan mengembalikan pesan error jika tidak. Jika memungkinkan secara default, validasi input ini dilakukan di sisi klien atau menggunakan JavaScript. Jadi sini ada contohnya di dalam sebuah controller, di mana di sini ada ini model tanda panah validate, kemudian di sini di render, kemudian di sini di render. Jadi model 2.2 validate ini akan memanggil rules yang dibuat pada model sebelumnya, yang mana jikalau benar akan mengembalikan nilai true dan jika salah mengembalikan pesan error, seperti itu. Kita lanjut.
deklarasi rules. Untuk membuat metode base model .2 validate dapat bekerja, Anda perlu mendeklarasikan rule untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Jadi di dalam modelnya seperti yang sudah dijelaskan kemarin, jadi kita berikan rules di sini. Ada sebuah function namanya rules, sebuah method. Nah, di mana returnnya itu adalah kita isi dengan rules. Misalkan untuk email atribut itu harus sebuah email yang valid. Jadi di sini email harus email. Kemudian di sini nama, email, dan birth date, attributes yang required, jadi harus diisi. Jadi di sini bisa kita tambahkan nama, email, dan juga tanggal lahir itu harus diisi, required di sini. Kemudian the C attribute should be string and not exceeds 50 characters in length. Jadi untuk atribut kota itu harus berupa string, tipe datanya kemudian tidak boleh lebih dari 50 karakter. Jadi di sini untuk field city itu tipe inputnya harus string, kemudian maksimal karakternya harus exceed lebih dari sama dengan maksimalnya adalah 50 karakter. Oke. Kemudian setiap rule minimal memiliki atribut di mana rule tersebut diberlakukan dan tipe dari validator, misal required, email, string, dan seterusnya seperti yang sudah dijelaskan ya. Kemudian lanjut, custom error messages. Jadi hampir semua tipe validator memiliki pesan error masing-masing. Untuk mengkustomisasi atau mengubah pesan error dapat dilakukan dengan menambahkan properti message ketika mendeklarasikan sebuah rule. Jadi di sini ada rules. Kemudian setelah ini kan nama harus diisi, required. Kemudian kita tambahkan lagi property message, yang mana message-nya itu berisi Anda harus mengisi nama. Jadi ketika user itu belum mengisikan nama, itu akan muncul pesan error Anda harus mengisi nama, seperti itu. Kemudian lanjut, conditional validation. Jadi validasi juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Conditional validation. Hal di atas dapat dilakukan dengan cara mengisi properti when dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Jika Anda menginginkan validasi juga dilakukan di sisi klien, gunakan properti when client yang berisi string yang merepresentasikan fungsi JavaScript. Fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak. Nah, lihat contoh di samping. Jadi di samping sini ada contohnya. Di sini menggunakan when. Jadi untuk state itu harus diisi. Nah, saat function model itu return model country USA. Enable client validation false. Jadi state atribut itu tidak boleh kosong hanya saat country-nya itu diisi dengan USA. Kemudian di sini juga untuk state 2 itu tidak boleh kosong hanya saat negaranya itu adalah USA. Jadi sini pakai when sama seperti tadi saat country-nya itu USA. Nah, kemudian di sisi kliennya itu menggunakan function attribute value, return-nya adalah contact form country di mana isi dari country-nya itu adalah USA, seperti itu. Kemudian data filtering. Jadi pada banyak kasus, masukan dari user harus difilter terlebih dahulu. Contohnya, menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user. Kemudian mengganti atribut yang kosong atau tidak diisi dengan nilai tertentu atau nilai defaultnya. Validation rule juga dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Jadi di sini di dalam model itu, nah di sini value of username and email attributes will be trimmed before save. Jadi untuk atribut username dan email itu akan dipotong atau ditrim sebelum di save. Seperti itu. Kemudian set username and email as null if they are empty. Jadi di sini untuk mengeset nilai dari username dan email dengan null jikalau mereka tidak diisi oleh user, maka akan diisi dengan nilai null. Di sini kita pakai default. Kemudian di sini bisa juga untuk mengeset default value-nya selain null itu adalah dengan level, misalkan itu default value-nya adalah 1. Nah, seperti itu. Kemudian ini
assign from and to with a date 3 days and 6 days from today if they are empty. Jadi kalau misalkan date-nya empty, maka akan diisi dengan date 3 hari dan 6 hari dari hari sekarang. Jadi from to defaultnya adalah value-nya function model attribute, date-nya ymd, start to time attribute to 6 hari dari sekarang dan atau 3 hari dari sekarang. Kemudian uploading single file. Jadi untuk membuat form yang menerima file upload, ikuti langkah-langkah berikut. Membuat atau mengubah model agar dapat menangani file upload. Kemudian di view itu dibuat atau diubah supaya bisa menerima file upload. Kemudian di controller itu juga diubah supaya bisa menghubungkan view dengan model. Jadi di sini untuk di modelnya itu kita tambahkan library class y/web/uploaded file di sini. Kemudian tambahkan sebuah variabel atau atribut baru untuk menerima file pada model. Misalkan di sini file 1 itu untuk menerima filenya. Kemudian tambahkan rule yang menyatakan bahwa atribut file 1 di atas adalah sebuah file. Jadi di sini ada rules yang mana menyatakan bahwa file 1 itu merupakan tipenya file dan extensionsnya atau format datanya itu adalah GIF dan JPG. Kemudian di view-nya itu kita ubah lagi, pastikan untuk menambahkan parameter options yaitu NCType multipart /from data. Ini kalau misalkan di HTML juga berlaku seperti ini, yang mana NCType itu harus diisi dengan multipart /from data. Nah, di sini kita gunakan active form dan kita tambahkan optionsnya itu adalah NCType multipart /from data. Kemudian di dalam fieldnya ini form field itu di sini ada model, kemudian file 1 menggunakan file 1 yang mana menggunakan file input supaya bisa membuat form yang inputnya menerima file. Jangan lupa ditutup dengan active form end. Kemudian di controllernya itu tugasnya adalah menghubungkan view dengan model. Nah, dalam controllernya kita perlu menggunakan class y/web/uploaded file seperti ini, web/uploaded file. Nah, kemudian file akan disimpan di server ketika metode save as. Jadi di sini. Nah, kalau misalkan sudah berhasil divalidasi, sudah diupload dan berhasil divalidasi, maka file tersebut, file 1 ini akan di save as dengan nama di dalam directory uploads / kemudian namanya adalah model file 1 base name titik extensionnya sudah kita simpan di role tadi ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian selain single file, kita juga bisa mengupload multiple file. Untuk membuat form, untuk mengupload beberapa file bersamaan, Anda perlu melakukan beberapa perubahan. Pada model, itu tambahkan properti max files. Kemudian pada view, itu mengubah nama atribut dari model menjadi bentuk array. Jadi file 1 menjadi file 1 array, seperti itu. Kemudian tambahkan properti multiple sama dengan true pada metode file input. Nah, pada controller itu ganti metode get instance menjadi get instances menggunakan for each untuk menyimpan semua file. Jadi di sini contohnya di model itu di sini di rulesnya kita tambahkan max files sama dengan 5. Kemudian untuk di view-nya itu di fieldnya ini itu kita tambahkan sebagai array, file satunya kita tambahkan sebagai array. Kemudian di file inputnya di dalamnya kita tambahkan multiple sama dengan true. Kemudian di controllernya itu kita ganti get instance menjadi get instances. Kemudian kita gunakan for each untuk menyimpan filenya. Nah, oke, seperti itu. Oke, untuk getting data from user sudah selesai dan selanjutnya akan dilanjutkan untuk latihan di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.